Iya memang sebenarnya dari awal Islam turun itu memang cara-caranya memang cara-cara yang asik dalam menyampaikan nilai-nilai Islam itu. Buktinya begini ya, ada orang Badui Arab masuk ke majelisnya Nabi, ke masjidnya Nabi, itu nanya, ini nabinya yang mana? Soalnya nggak ada bedanya antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Oke. Pakaiannya, tempat duduknya bukan Nabi lebih tinggi, nggak, semuanya sama. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat egaliter dalam mengajar, tidak menggurui, tapi merangkul. Makanya Nabi itu meskipun para sahabat itu muridnya iya, kemudian santrinya iya, kemudian umatnya iya, tapi mereka dipanggilnya sahabat sama Nabi kan. Oke. Nggak dipanggil muridku, umatku, nggak. Karena Nabi ingin eh, proses belajar mengajar Islam itu, proses dakwah itu bersifat asik, bersifat setara, nggak ada kesan menggurui. Bahkan dalam beberapa momen Nabi pernah bilang, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dalam urusan-urusan duniawi, misalnya pertanian, kemudian peternakan, bisa jadi kamu lebih tahu dari saya gitu. Dan Nabi sering kemudian belajar dari para sahabat-sahabatnya itu. Jadi hubungannya saling belajar dan saling mengajar, kemudian saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan hubungannya seperti hubungan seorang sahabat. Karena itu dakwah Nabi menjadi sangat asik dan mudah diterima. Karena saya bayangin gini kan, dulu tuh ayah saya kalau marahin saya udah mentok gak bisa, itu biasanya ngoreksi saya lewat sahabat saya. Oke. Karena omongan sahabat biasanya lebih didengar dan diterima ketimbang omongan orang tua. Nah karena itu Nabi kemudian menjadikan dirinya sebagai sahabat bagi umatnya dan murid-muridnya, agar transfer knowledge itu menjadi mudah sekali gitu. Jadi gak ngerasa digurui. Nah generasi milenial tuh kan gak suka ya Benar. digurui. Mereka inginnya dikasih tahu mana yang baik, mana yang benar, bukan dipaksa untuk menjadi baik atau menjadi benar. Kalau dipaksa, kalaupun ikutnya gak sepenuhnya, setengah hati aja, akhirnya rawan jadi munafik. Tapi kalau diarahkan, maka mereka memilih dengan merdeka, dengan sadar dan sepenuh hati, sehingga walaupun di ruang-ruang yang gak ada CCTV-nya, mereka tetap gak maksiat tuh. Iya. Karena kerawanan generasi milenial itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau di depan orang mereka itu kayaknya baik banget, tapi begitu sendiri di pojok-pojok kamar, di kamar mandi, Waduh, dengan ngapain gadgetnya, itu? mereka bisa menyebar hoax, mengakses konten yang pornografi dan lain. Bagaimana membangun itu? Gak bisa dengan otoriter, harus kemudian seperti yang Nabi dakwahnya asik gitu. Bisa berubah kayaknya adalah karena semakin tereduksinya kualitas guru, Oke. khususnya di sekitar kita. Sekarang itu saya gak mungkin naik pesawat yang gak disetir oleh pilot, pasti oleh pilot yang bersertifikat. Saya gak mungkin pergi untuk masalah mental saya ke selain psikologi. Kalau saya sakit fisik, saya pasti pergi ke dokter, yang jelas alumni fakultas kedokteran. Bahkan kalau ban saya bocor, saya pasti ke bengkel tempat untuk membenahi ban bocor itu. Tapi entah kenapa kalau urusan agama, seolah-olah semua orang itu berhak ngomongin agama. Benar. Gak pakai sertifikat, gak pakai ilmu, gak jelas dia dari mana. Hanya dia sarjana YouTube dan Iya, sarjana benar. Google kayaknya. Iya. Padahal agama itu justru harus lebih hati-hati seharusnya. Karena agama itu bukan hanya keselamatan hidup di dunia, tapi keselamatan hidup di akhirat. Tapi kenapa ini gak ada kejelasan? Setiap orang bisa bicara. Artis berhenti jadi artis, pakai sorban sedikit, pakai jubah sedikit, ngomongin agama. Benar. Musisi berhenti jadi musisi, kemudian ngomongin agama. Bahkan yang keras-keras, musik haram. Nah ini fatal gitu. Karena itu kita diajari, kalau kamu tidak ngerti agama, jangan ngajar agama. Fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu, apalagi agama, kata Allah, tanya. Bukan sok tahu gitu. Karena itu ilmu itu ada 3, kata Imam Malik. Al-Quran, hadis, dan kata tidak tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu dan akhirnya dia mencari tahu, itu orang yang berilmu.
Oke. Kalau kita kan nggak tahu, kita sok tahu. Benar. Nah itu, dan malu untuk bilang nggak tahu biasanya. Nah itu kualitas guru agama kita itu kemudian menurun drastis. Bahkan kata ustadz itu kalau di Mesir, di Al-Azhar, panggilan untuk profesor agama. Jadi kalau belum profesor agama nggak dipanggil ustadz. Oh, oke. Di sini orang kadang kita nih nggak tahu siapa dia karena pakaiannya kayak ustadz, Benar. dipanggilnya ustadz. Jadi itu reduksi, menurut saya reduksi guru agama, sehingga mereka gak paham agama, akhirnya ngajar agama. Apalagi yang di sektor-sektor informal kayak di masjid, di musola, di majelis taklim. Di sektor formal pun kualitas guru agama kita itu ya gak teruji gitu. Apalagi juga di sektor yang informal gitu. Nah karena itu memang disinilah pentingnya kehadiran guru agama yang baik dan lembaga agama yang kompeten seperti pesantren gitu, yang jelas bahwa dia dari awal pesantren itu khususnya yang NU sudah berkhidmat kepada nasionalisme, berkhidmat kepada moderatisme, berkhidmat kepada toleransi, karena mereka paham bahwa salah satu inti dari agama itu adalah kemanusiaan. Hifdun nafas, menjaga diri manusia, baik itu diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Dan itu akan berlaku dalam semua zaman. Misalnya sekarang, ya pandemi, jangan menyakiti diri sendiri, artinya membekali diri dengan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan jangan menyakiti orang lain, artinya jangan keluar rumah kalau tidak ada urusan yang memang wajib untuk keluar rumah. Iya. Kalaupun ada urusan harus menjaga protokol, karena seorang muslim itu tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain. Pertama soal syarat-syarat guru yang harus kita ikuti dalam hal agama. Paling tidak ada 100 lah syaratnya. Saya jelaskan satu persatu ya. Kebanyakan sampai ya, 100, nggak apa-apa, ditungguin Bib. Ditungguin beneran. Nggak, paling tidak ada 5. 2 itu secara konten, 3 secara metode. 2 itu secara konten, guru itu harus mengajarkan 2 hal dasar dalam Islam. Yang pertama adalah rahmat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harus mengajarkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta. Dia harus mengajarkan cinta. Jadi segala sesuatu dilihat dalam perspektif cinta. Karena itu saya mengajarkan yang namanya Islam cinta. Karena rahmat ini adalah hal paling pertama dan mendasar dari Islam itu sendiri. Rahmatan lil alamin. Rahmat, cinta lil alamin. Bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi sesama muslim, bukan hanya lil insan, bukan hanya sesama manusia, tapi lil alamin, bagi semesta alam. Mau manusia, kodok, apa kayak udah dirahmati. Kaktus gak apa-apa lah dirahmati. Kemudian yang kedua adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk akhlak. Ini 2 akhlak. Akhlak itu adalah tentang kesantunan. Santun dalam bermedsos, ya intinya santun kita. Nggak mudah untuk kemudian ngejudge, marah, dan lain sebagainya. Nah itu 2 hal. Jadi kalau guru tidak penuh cinta dan tidak santun, maka dia bukan guru. Anda pantas untuk meninggalkannya atas nama Nabi Muhammad. Nah, cara mengajarnya harus memenuhi minimal 3 syarat. 3 syarat ini didapatkan dari hadis Nabi ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini anak muda tapi diutus ke Yaman, salah satu daerah terpenting untuk dakwah. Pertama kata Nabi, wahai Mu'adz, sebarkan kegembiraan bukan ketakutan. Tadi komplain kan soal ketakutan. Guru bikin takut, maka itu bukan guru yang direkomendasikan oleh Nabi. Jadi kira-kira kalau dia ikut sertifikasi di zaman Nabi Muhammad gak lulus. Karena Islam itu adalah kabar gembira yang harus disebarkan dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, permudah jangan persulit. Yasir wala tu'asir. Jadi kalau ketemu guru yang mempersulit, misalnya mau ke majelisnya dia harus berkerudung dulu. Saya pernah ditanya, Bib, ke majelisnya Habib harus berkerudung? Enggak kata saya, tapi harus berotak. Karena harus bawa pikiran. Nah justru karena ke majelis, nanti di majelis belajar tentang berkerudung misalnya. Jadi dia mempermudah, tidak mempersulit. Nabi pernah didatangi oleh seseorang. Nabi, saya pas Ramadan kemarin tidur sama istri saya di siang hari. Gimana dong? Ya udah kata Nabi, bayar
dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, dia boro-boro 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja kemarin jebol sehari Nabi, apalagi 2 bulan. Oke. Ya udah, kena kafaroh puasa berupa fidyah, ngasih makan orang miskin. Gimana ngasih makan orang miskin? Saya aja miskin. Ya udah, kata Nabi, ini gandum dari saya, kamu bagi ke orang termiskin di kampungmu. Kalau yang di dunia hamdan atete. Nah, kemudian kata dia, ngapain saya cari orang termiskin di kampung saya? Kemudian Nabi ketawa, ya sudah, kamu makan dan selesai kafaroh puasa. Sesimpel itu ya Bib ya? Dipermudah. Orang itu pokoknya dipermudah. Makanya yang ketiga adalah persatukan, jangan cerai-beraikan. Oke. Jadi dia mempersatukan. Bagaimana konsepnya sudah dikasih sama Nabi. Siapa yang sesama muslim maka saudara sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau bukan muslim tapi satu negara, ukhuwah watoniyah, satu saudara sesama bangsa. Bukan muslim, tidak satu bangsa, ukhuwah insaniyah, saudara sebagai sesama manusia. Bukan muslim, tidak satu bangsa dan dia ubur-ubur misalnya, bukan manusia, maka ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Tuhan. Jadi itu, kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, tidak menggembirakan, tidak mempermudah, dan tidak mempersatukan, dia mencerai-beraikan, yang itu sesat, yang itu kafir, yang itu bid'ah, yang itu musyrik, jangan ikut ustadz itu. Nah, itu berarti dia tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga atas nama Nabi Muhammad kamu boleh meninggalkan dia. Itu